Ketahuilah wahai saudara seagama, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah menggambarkan suatu zaman untuk beruzlah atau menjauh dari makhluk, dan beliau telah menjelaskan sifat-sifatnya dan sifat penghuni masa beruzlah itu, dan beliau telah memerintahkan di masa mesti beruzlah tersebut untuk bersendirian atau menjauh dari makhluk. Rasulullah memerintahkan kita untuk beruzlah ketika sampai pada suatu zaman yang digambarkan oleh beliau. Dan Nabi SAW sudah pasti adalah orang yang paling mengetahui akan kebaikan dan paling menasihati kepada kita daripada kita kepada diri kita masing-masing. Rasulullah lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Maka jika engkau menjumpai zamanmu sesuai dengan gambaran dan penjelasan beliau itu, maka ikutilah perintah Nabi SAW dan terimalah nasihat beliau. Jika zamannya sudah sampai kepada yang digambarkan Rasulullah, maka kita harus mengikutinya. Kalau tidak, siap-siap kita akan ikut celaka bersama zaman tersebut. Dan jangan kau ragu mengenai bahwasanya Nabi SAW adalah yang paling mengerti dengan apa yang terbaik untukmu di zamanmu. Jangan ragu bahwasanya nasihat Nabi itu adalah nasihat yang terbaik untuk kita di zaman yang digambarkan oleh beliau. Dan janganlah engkau beralasan dengan berbagai alasan yang bohong, dan janganlah engkau menipu dirimu sendiri. Dan bila tidak demikian, maka niscaya engkau adalah orang yang hancur dan tiada keuzuran, tiada bertoleransi bagimu. Bila zamannya sudah sampai dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, maka seyogyanya kita mengikuti. Itu perintah Rasul. Kita harus beruzlah atau berkhalwat. Jangan beralasan. Kalau beralasan, sama saja dengan membohongi diri sendiri, sama saja dengan menipu diri sendiri, dan niscaya kita akan menjadi orang-orang yang hancur dan tiada keuzuran bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita. Dan gambaran yang telah kami sebutkan itu diantaranya adalah keterangan yang terdapat dalam hadis yang masyhur dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, dikala kami berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seketika itu dituturkanlah tentang fitnah. Ketika sahabat Abdullah ini bersama dengan Rasulullah, maka Rasulullah menuturkan tentang fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu di mana seseorang ini sulit untuk menjauhi maksiat, sulit untuk menghindar dari maksiat. Fitnah di sini bukan fitnah menuduh. Menuduh seseorang itu termasuk fitnah juga, tapi fitnah di sini bukan itu maksudnya. Fitnah yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah zaman di mana seseorang ini sulit untuk menghindari maksiat. Kemana saja ia berangkat pasti ada maksiat. Lalu beliau bersabda, fitnah tersebut, apabila kalian telah melihat manusia mengumbar janji-janji mereka. Janji-janji mulai diumbar-umbar. Kalau masa-masanya politik itu janji-janji itu Masya Allah. Yang terrealisasi kadang-kadang berapa persen. Hanya sekedar mengumbar janji supaya terpilih. Dan menyepelekan amanah-amanah mereka. Sulit sekarang ini mencari orang yang bisa dipercaya. Dititipin selalu tidak bisa dipercaya. Uangnya malah dipakai dan lain sebagainya. Kalau dititipin sesuatu tuh selalu ingin ada yang namanya jasa. Sedangkan namanya menitipkan barang yang namanya amanah itu betul-betul mencari ridha Allah. Ketika dititipi sesuatu, ya hanya menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala bagi dia. Sekarang itu susah. Makanya kenapa kita pilih banknya juga bank syar'i. Menitipkan uang di sana. Kenapa? Karena menitipkan uang kepada orang itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Harus melalui lembaga yang surat-suratnya jelas dan lain sebagainya sehingga aman. Dan keadaan mereka seperti ini. Dan beliau menjalinkan jari jemari tangan beliau. Maka aku berkata, ya ini Abdullah, apa yang aku perbuat ketika hal itu terjadi? Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan bagimu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, menetaplah di rumahmu, kekanglah lidahmu atas dirimu. Diam di rumah, lisannya jangan suka membicarakan orang lain. Raihlah segala yang kau mesti ketahui, tinggalkanlah segala yang engkau mesti ingkari,
tetapkanlah dirimu dengan urusan pribadi dan tinggalkanlah dari dirimu akan urusan umum. Urus diri pribadi saja. Gak usah mikirin orang lain lagi. Jangan sering-sering berkumpul, nongkrong, bergaul dengan orang-orang. Urus urusan pribadi ketika apa? Ketika zaman fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Dan dituturkan dalam hadis lain bahwasanya Nabi SAW bersabda, itulah hari-hari kekacauan. Dikatakan juga apa hari-hari kekacauan itu? Beliau bersabda, ketika seorang pria tidak aman lagi dari teman dekatnya. Jangankan orang lain, teman dekatnya pun sudah merasa tidak aman. Dia tidak aman dari kita, kita tidak aman dari dia. Teman dekat. Kalau disebutkan teman dekat berarti sahabat. Orang yang paling bisa dipercaya. Orang yang paling bisa dipercaya pun sudah tidak bisa dipercaya. Kita sudah tidak aman dari dia. Itulah zaman-zaman kekacauan, zaman-zaman fitnah, yang mana ketika itu kita harus benar-benar menjauh dari makhluk, dari manusia, menyendiri, fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah Rasulullah jika zamannya sudah sampai pada hal tersebut. Dan telah dituturkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud yang wafat pada tahun 32 Hijriah. Dalam hadis lain kepada Sayyidina Al-Haris bin Amirah yang wafat 70 Hijriah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, jika dipanjangkan umurmu, maka akan datang padamu satu masa di mana banyak para pengkhotbahnya, sedikit ulamanya, banyak peminta-mintanya, sedikit para pemberinya. Di mana-mana bisa khutbah, tapi ulamanya sedikit. Di mana-mana banyak yang mengemis, di mana-mana banyak yang minta, sedangkan dermawannya sedikit. Suatu saat akan dialami jika umurnya Ibnu Mas'ud itu panjang. Artinya ini untuk kita. Hawa nafsu pada saat itu sebagai penuntun ilmu. Ilmu hanya dijadikan untuk penunjang hawa nafsunya. Hanya untuk dirinya sendiri. Untuk dipamerkan kepada orang lain. Untuk membuatnya jadi pejabat dan lain sebagainya. Ilmu hanya untuk mendapatkan uang saja. Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, kapankah semua itu terjadi? Nabi SAW bersabda, idza umitatis shalah, apabila solat telah dimatikan atau solat berjamaah sudah dimatikan. Wa qubbilatir rasya, suap menyuap telah didahulukan. Segala sesuatu itu harus disuap. Bikin KTP harus ada suap. Hal-hal sepele harus ada suap. Agama diperjualbelikan dengan harta dunia yang sedikit. Yang haram dihalalkan karena ada duitnya. Contoh. Maka carilah keselamatan, lagi keselamatan. Celaka dirimu bila tidak demikian. Kemudian raihlah keselamatan itu. Bagaimana cari keselamatannya? Menjauh dari manusia. Menyendiri. Dengan berkhalwat, lebih banyak diam di rumah, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, banyak ibadah-ibadah yang lain. Atau beruzlah sekalian, pergi ke hutan, diam di sana, menjauh daripada kekacauan, daripada fitnah-fitnah. Kalau tidak, maka kita akan hancur. Kalau sudah seperti itu, maka menjauhlah dari manusia. Kalau belum, seyogyanya bagi kita untuk mengajak mereka, mengingatkan mereka. Tapi kalau sudah masanya sudah tidak bisa lagi diomongin, sudah tidak bisa lagi didakwain, nggak bisa lagi diajak pada kebaikan, kita menjauh dan kita menyendiri saja ibadah di rumah kita. Aku Imam Ghazali berkata, semua hal yang telah dituturkan dalam hadis-hadis ini dapat kamu amati dengan matamu di zamanmu dan para penghuninya, maka renungkanlah bagi dirimu. Tinggal renungkan apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, renungkan. Apakah kita sudah pada zamannya atau belum? Kalau sudah, merasa sudah, berarti sudah seharusnya bagi kita untuk segera beruzlah atau berkhalwat. Lebih memperbanyak diri untuk ibadah di rumah kita sendiri, menjauh dari makhluk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kefahaman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita menyelamatkan diri kita daripada segala fitnah dan selalu mengilhamkan kepada kita sesuatu yang benar.
Jika memang zamannya sudah masuk, zamannya sudah datang, mudah-mudahan Allah pilih kita untuk bisa berkhalwat atau beruzlah. Kalau belum, mudah-mudahan Allah fahamkan kita juga, sehingga apa yang harus kita kerjakan, contohnya berdakwah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman itu. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.